gara-gara kamu mainan aku jadi rusak. Itu nggak rusak kok. Itu bisa dibetulin. Tenang, bisa dibetulin itu. Masa rusak gitu? Ya udah deh, aku minta maaf. Kimi sih. Makanya kalau main itu hati-hati. Itu kan mainan kesayangan aku. Pokoknya aku nggak mau maafin kamu. Semi, Kimi, kok malah berantem? Kok masih marah? Kimi tuh, Kang Ojan. Dia Kenapa? ngerusakin mainan aku. Kamu tuh tukang rusakin mainan. Enak aja, siapa yang ngerusakin? Orang cuma nggak sengaja ngejatuhin dikit. Ya itu kan jadi rusak. Semi, Kimi kok malah tambah marah-marah? Gini. Daripada kalian marah-marah, mending Kak Ojan dongeng ya buat kalian ya. Mau Dongeng? nggak? Ya. Dongeng? Mau. Mau. Nah, ini dongeng yang bagus nih. Gimana? Tentang Ceritanya gimana? seorang petani yang tinggal dengan anak remaja laki-lakinya, Oh. tapi petani itu miskin. Dia cuman punya 1 ekor kuda dibandingkan yang lain yang punya banyak kuda. Nah, sudahlah. Ekor kuda saja. Iya, sudahlah mereka miskin. Cuma punya 1 ekor kuda. Kudanya hari itu lepas. Iya, gara-gara anak laki-lakinya tidak jaga kuda itu dan kudanya lepas. Hilanglah kuda satu-satunya yang mereka miliki. Oh begitu. Tapi bukannya sedih, si Pak Petani biasa aja, dia hanya tersenyum. Terus Dia tetangga marah ya? enggak, dia nggak marah sama anaknya. Tetangga-tetangganya malah bilang gini, aduh kasihan sekali kalian, sudah hanya punya 1 ekor kuda. Kudanya juga kurus, lepas lagi. Aduh kasihan. Ada yang lain bilang juga gitu. Kenapa dia tidak marah ya? Itu kan anaknya yang melepaskannya. Harusnya kamu sedih, kami kasihan kepadamu. Tapi Pak Petani itu tidak sedih, dia tidak marah, dia hanya tersenyum. Padahal itu kan satu-satunya kuda punya Pak Petani. Iya, dia tidak marah, dia hanya bilang, tidak apa-apa, saya ikhlas. Ikhlas? Para tetangga bingung dong, dia tidak marah, dia tidak sedih, tapi dia ikhlas. Tapi ya Pak Petaninya sayang sama kudanya, Pak Ojan. Sayang dong, Semi. Nah, tahu nggak? Beberapa hari kemudian ternyata kuda yang lepas itu lepasnya ke pegunungan di mana di sana banyak sekali kuda-kuda liar. Dan ketika kuda yang lepas itu kembali, dia malah membawa banyak sekali kuda-kuda yang lain masuk ke dalam kandang Pak Petani. Dia mengajak teman-temannya. Iya. Ketika belasan kuda itu masuk ke kandang, kandangnya langsung ditutup sama anak Pak Petani dan mereka akhirnya punya banyak kuda hari itu. Tahu nggak? Tetangga-tetangganya kembali lagi datang ke sana dan ada yang tetangga bilang gitu, waduh, beruntung sekali kamu. Tadinya punya kuda hilang dan sekarang punya kuda yang banyak. Wah, selamat ya. Ada juga yang bilang, wah hebat, sekarang dia jadi kaya. Tapi Pak Petani tidak terlihat begitu terlalu gembira juga. Kenapa? Dia biasa aja, dia hanya senyum saja. Senyum saja. Iya, dia senyum, dia tidak terlalu bahagia yang gimana-gimana. Tahu nggak? Kenapa bisa begitu? Iya. Setelah itu kan kuda-kudanya kan kuda-kuda liar tuh. Pak Petani akhirnya meminta anak laki-lakinya untuk melatih kuda-kuda liar itu supaya jinak dan bisa dijadikan kuda tunggangan. Lalu melatihlah anak Pak Petani itu kuda-kudanya. Dan ketika dia melatih kuda yang liar tadi, kudanya berontak dan anaknya jatuh. Kakinya patah. Wah, Ya. kakinya patah. Kakinya patah. Lalu Lu bagaimana? Kimi, Semi, dan Kidos di rumah. Ketika anak laki-lakinya kakinya patah dan dirawat di rumah, para tetangganya datang kembali. Dan mereka lagi-lagi bilang gini, aduh kasihan sekali anakmu kakinya patah. Kami turut berduka ya. Terus Pak Petani gimana? Ada juga yang lain bilang, kasihan ya. Sudahlah kemarin kudanya hilang, udah beruntung dapat kuda banyak. Sekarang anaknya kakinya patah. Aduh. Kasihan. Tapi kok dia tidak sedih ya? Pak Dia Petani juga nggak sedih. Dia tidak
tidak marah juga kepada kuda-kuda itu? Loh, Pak Petani tidak sedih, dia tidak marah, tapi dia hanya tersenyum. Kok bisa ya? apa petani itu robot? Dan Pak Petani itu juga bilang gini, tidak apa-apa, saya ikhlas. Begitu. Ikhlas. Lalu tetangga-tetangganya pulang. Dan beberapa hari kemudian ternyata kerajaan di mana mereka tinggal sedang mengalami peperangan. Dan raja mengutus para prajuritnya untuk merekrut para laki-laki dari seluruh desa untuk wajib ikut perang. Oh, anaknya Pak Petani harus ikut juga. Iya, di kampung itu juga prajurit datang, lalu mereka mencari laki-laki untuk diajak perang. Itu para tetangganya Pak Petani sedih karena anak laki-laki mereka harus pergi meninggalkan rumah. Aduh, anakku disuruh ikut perang. Aku juga tidak tahu bagaimana nasib anakku nanti kalau ikut perang. Tapi ternyata karena anak Pak Petani kakinya patah, dia tidak diajak perang. Oh, Karena laki-laki yang sedang sakit atau sedang luka tidak bisa diajak perang. Jadi tidak ikut. Tidak ikut. Lalu tetangga datang ke rumah Pak Petani dan bilang gini, beruntung sekali Pak Petani ya. Dia punya anak yang tidak harus kemana-mana. Iya, sementara anak kita harus ikut perang. Tapi Pak Petani dia hanya tersenyum. Dia tidak terlalu gembira. Dia tidak bersedih juga. Dia tidak pernah marah. Dia hanya berkata, tidak apa-apa, saya ikhlas. ikhlas. Begitu, ternyata Pak Petani itu adalah orang yang selalu berpikiran baik kepada apapun yang terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak marah. Dia Iya. selalu sabar dan dia ikhlas. Begitu dongengnya Kimi dan Semi dan Kidos di rumah. Jadi gitu ya, jangan berantem. Mainannya rusak. Ya nggak apa-apa. Harus ikhlas ya, harus sabar ya. Gitu kan? Semi, kalau gitu maafin aku ya. Aku nggak sengaja ngejatuhin mainan kamu. Kamu mau kan maafin aku? Tuh, maafin nggak? Iya, aku maafin. Kimi, aku pun minta maaf karena aku udah marah-marah sama kamu. Harusnya aku ikhlas. Ikhlas. Nah gitu dong ya. Ya. Sekarang Kak Ojan mau ngajakin kalian nih lihat cerita dari teman-teman yang ada di Kring Ada Cerita. Kalian mau nggak? Mau. Ini ceritanya seru juga nih. Ya. Ayo. Yuk. Ini dia ceritanya. Suatu hari, Livi, Kristal, dan Tara sedang mempersiapkan kejutan untuk Kanaya. Tapi sayangnya, Widuri? Halo, ya Wid? Hah? Seriusan? Ya, ya udah makasih ya. Kak Widuri yang telepon. Ada apa? Kok Kak Livi kayak kaget gitu sih? Iya, kok kakak kayak ketakutan gitu sih? Katanya Kak Widuri dia lagi ada di tempat lombanya Kanaya. Terus Kanaya kalah. Iya. Wah, sia-sia dong kita sediain surprise buat Kanaya. Iya. Gak sia-sia kok. Kita ganti aja nanti bannernya. Kita ganti tulisannya. Pokoknya kita harus bikin Kanaya happy. Jangan sampai dia sedih karena gak menang lomba doang. Setuju sih. Gak zaman juga tahu, zaman sekarang kalah lomba cembetut mukanya, apalagi kalau sampai mewek. Iya, pokoknya kita nggak boleh biarin Kanaya bete, cuma gara-gara kalah doang. Kita harus bikin Kanaya happy. Iya. Aku setuju. Ya udah, nanti aku bikin lagi ya bannernya. Iya, oke. Aku siapin konfeti ya. Percuma lukisan aku dibilang bagus. Nyatanya aku nggak bisa jadi juara. Percuma. Yes, semangat ya Kak. Kak Livi apa-apaan sih? Mau ngeledekin aku ya? Kok kamu salah paham sih? Jangan salah paham dulu. Justru kita tuh mau ngajak kamu seneng-seneng. Iya. Gimana mau senang? Orang lagi kesel. Iya, kakak ngerti. Kamu tadi kalau lomba melukis kan,
Tapi kekalahan tuh bukan segala-galanya kan Naya. Ya kan? Benar kan Naya? Kamu jangan takut gagal. Karena kita semua itu punya mimpi. Aku itu nggak kalah, Kak. Jurinya aja yang nggak bener tuh. Yah, usaha kalian sepertinya gagal, Livi, Kristal, Tara. Kanaya malah jadi marah. Loh. Ada apa ini? Oh, jadi begitu masalahnya. Iya mah. Nah tadi niatnya tuh kita bertiga mau hibur Kanaya biar dia nggak sedih. Tahu sendiri dia anaknya kayak gimana. Karena ya mah memang begitu orangnya. Dia tuh pengen aja number one. Padahal hasil lukisan anak lain mungkin saja lebih bagus lukisannya daripada dia. Iya. Iya. Kata lainnya keras kepala. Adiknya siapa dulu dong? Livi, kamu punya ide nggak gimana caranya supaya adik kamu tuh bisa senyum lagi, ketawa lagi gitu? Gimana ya? Coba deh, nanti aku Tara sama Kristal pikirin dulu ya mah. Oke. Nanti kita cari idenya ya. Oke, boleh. Sabar ya ngadepin adek. Kamu yang salah, kita ulang ya. Ya oke deh. Gerakan videonya gini. Oke. Ulang ya. Oke. Tinitigan ko, nilapitan ko ang kasama diwata na magdilat ko nalasing kagabi ang galing katabi, katabi. Nah, coba ya. Ih, lucu banget. Ih, kompak. Ya. Iya. Nanti aku posting ya. Nah, sekarang kita ganti gerakan lain yuk. Ayo. Oh, Bang. Coba ya. Yang ini bagus gak sih tadi? Jadi ini ya? Iya. Iya, aku tahu. Ya, ini aja ya. Lagi viral kan? Ya. Kalian pada main apaan sih? Berisik banget. Naya, kita lagi bikin dance TikTok nih. Kamu mau ikutan nggak? Enggak ah, lagi bete. Justru biar gak bete, ayo kita buat TikTok dance. Iya. Gak mau ah, males. Karena ya, nggak semua kesalahan itu bikin kamu kehilangan semangat. Justru mungkin kamu harus lupakan. Males ah. Karena kok gitu sih? Udah lupain aja lomba yang tadi. Iya. Iya, karena ya, nggak semua masalah itu harus bikin kamu kehilangan semangat. Justru biasanya kamu harus lupain. Dan kekalahan kamu tadi itu bisa aja kemenangan yang ketunda. Jadi kamu harus tetap semangat. Yuk. Ayo gabung sama kita biar semangat lagi. Iya betul tuh. Udah ayo. 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 Kanaya kenapa sih? Masih sedih ya nggak jadi juara lomba melukis tadi? Sebel, semuanya nyebelin. Siapa yang nyebelin? Siapa lagi kalau bukan mama? Mama selalu nggak bolehin aku ikut klub skateboard. Katanya hobi aku suka berubah-ubah. Mau punya salon kecantikan lah karena suka make upin teman-teman. Mau ngedance lah. Jangan-jangan kamu lagi nyebelin. Kakak juga ikutan nyebelin deh. Kayak gitu. Sini, kakak kasih tahu ya. Nih, kamu kan suka main ular tangga. Nah, ular tangga ini kan selain bikin happy, tapi banyak pelajaran yang kita dapat juga. Kayak misalnya kita mau ke tangga yang paling atas, tapi kan ini pasti banyak rintangan dan cobaannya juga. Sama kayak impian kita, pasti banyak rintangan dan cobaan. Nih, kakak tunjukin ya. Nih, misalnya kamu dapat ular nih di sini. Tuh, kamu turun lagi kan ke bawah. Nah, itu namanya cobaan. Terus kamu coba lagi sampai dapet tangga deh. Terus menang paling atas. Kayak gitu.
sini ikutan dance. Kamu malah bengong sih. Iya. Iya, ayo seru. Aku punya ide. Gimana kalau kita cari musik sama dance yang bisa kita lakuin berempat? Iya tuh, di sini deh, biar aku yang cariin. Aku bilang nggak mau ya nggak mau, Kak. Kanaya, apa aja? Susah deh bilangin dia. Nih, Mama buatin kue buat kalian. Asik. Mama. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Ya, soal Kanaya udah biarin aja dulu ya. Nih kalian nikmatin. Tante. Tante. Ayo dong dicoba dong. Ambil. Kanaya. Kanaya sini deh, Mama punya sesuatu. Apalagi sih, Ma? Aku kan udah bilang nggak mau ngelukis lagi. Kenapa dipaksa? Kanaya, jangan marah-marah terus dong. Sini deh, Mama mau ngomong sama kamu. Kanaya itu jadi orang harus lebih sabar lagi. Ingat ya sayang, setiap perjuangan itu kita butuh kesabaran, butuh kegagalan. Jadi Kanaya itu nggak boleh nyerah begitu saja, ya. Dari keseringan kita gagal akan membuat seseorang itu belajar dari kekurangannya. Mungkin karena karya orang lain lebih hebat daripada karya kita, karena perjuangannya juga lebih hebat. Gitu loh sayang. Tapi masalahnya, Ma, karya aku itu lebih bagus daripada yang juara. Temen-temen aku juga ngakuin itu. Kanaya itu jadi orang harus lebih ikhlas lagi, sabar ya. Jurinya itu pasti bukan orang sembarangan loh. Sekolahnya saja pasti di sekolah seni. Tapi kalau kita maksain menilai karya sendiri itu namanya egois. Jadi Kanaya harus lebih sabar lagi ya. Pokoknya aku nggak mau ngelukis lagi, Ma. Aku nggak suka dipaksa. Tuh kan Kanaya. 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 Tuh anak ya. Kanaya masih ngambek ya, Ma? Ya gitu deh. Kok kamu malah senyum-senyum sih? Jangan-jangan Livi punya ide buat Kanaya nih. Nih, Mama punya cemilan. Kamu makan? Ya, Ma. Menarik juga ide kamu. Siapa dong? Ya anak Mama lah. Anak tetangga. Asal Mama jaga rahasia ini ya, jangan sampai muncul Kanaya. Berhasil. Beres, tenang aja. Kamu dasar. Anak Mama ini pintar amat. Padahal bagus. Mama sama Kak Livi punya rencana apaan sih? Pakai dirahasiain segala. Kak Livi apa-apaan sih? Mau ngeledekin aku ya? Kok kamu salah paham sih? Jangan salah paham dulu. Justru kita tuh mau ngajak kamu seneng-seneng. Iya. Gimana mau senang? Orang lagi kesel. Sama kayak impian kita, pasti banyak rintangan dan cobaan. Nih, kakak tunjukin ya. Nih, misalnya kamu dapat ular nih di sini. Tuh, kamu turun lagi kan ke bawah. Nah, itu namanya cobaan. Terus kamu coba lagi sampai dapat tangga deh. Terus menang paling atas, kayak gitu. Dari keseringan kita gagal akan membuat seseorang itu belajar dari kekurangannya. Kanaya itu jadi orang harus lebih ikhlas lagi, sabar ya. Jurinya itu pasti bukan orang sembarangan loh. Jadi Kanaya harus lebih sabar lagi. Yang dibilang Mama sama Kak Livi bener juga. Mungkin akunya aja yang kelewat egois. Apalagi baru pertama kali aku ikut lomba ngelukis. Bisa jadi karyaku emang belum sempurna.
Ya, Livi. Yang bener. Wah, ini tuh harus dirayakan nih. Bisa aja kamu. Oke, oke, oke. Mama akan bikin Kanaya surprise. Oke. Alhamdulillah. Kanaya? Mama, aku kan lagi males main, kok malah disuruh nemenin? Kanaya, Mama itu anaknya cuma 2. Kamu sama kakak Livi. Masa sih Mama mainnya sama anak tetangga minta ditemenin, kan gak lucu. Bino, kamu jangan cemberut terus dong. Yuk kita main yuk. Yuk turun. Siapa kak? Punya kamu dong. Jadi ceritanya, lukisan kamu yang lain sengaja dikirim ke Livi ke lomba lukisan buat penggalangan dana amal Yayasan Panti Asuhan. Iya, kamu ingat kan yang lukisan waktu itu kamu suruh kakak buang? Jadi, lukisan aku menang, Kak. Iya. Tapi buatin amal. Ih, gak apa-apa, Kak. Aku malah senang bisa bantu orang lain. Makasih, Kak. Selamat ya. Makasih, Mama, Kak Livi, Kristal, dan Tara. Hari ini aku belajar artinya sebuah perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan. Makasih ya Allah. Wow. Kanaya kayak siapa ya tadi ya, suka marah-marah. Aku udah gak marah-marah. Oh. Gak marah aku. Aku juga nggak marah-marah kok, Kak Ojan. Oh, kita boleh sih marah, kesel itu wajar. Tapi nggak boleh marah-marah. Apalagi iya. sampai membentak-bentak orang tua. Aduh. Wah itu enggak tuh aku enggak Harus sih, enggak sabar pernah. ya. Dan belajar ikhlas ya. Oh iya, siap. Ya udah kiddos di rumah. Kak Ojan, Semi, dan Kimi mau pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Hanya di Fun Planet. Dadah. Kristal. Livi. Tanaya. Tara. Karena ya mungkin kesalahan kamu itu. Nggak semua masalah. Oh ya. Katanya aku banyak hobinya. Salah ya, Kak? Mau apa namanya itu? Kayak misalnya kita dari mana? Ke lomba lukisan gambar buat pengamalan. Salah. Salah.